Pada zaman dahulu, hiduplah sebuah kaum yang bernama kaum Tsamud. Mereka tinggal di daerah yang subur dengan pegunungan batu yang besar dan kokoh. Kaum Tsamud dikenal sebagai bangsa yang kuat, pandai memahat gunung menjadi rumah-rumah yang indah, dan memiliki kehidupan yang makmur. Namun, di balik kemakmuran itu, banyak dari mereka yang menyembah berhala. Mereka membuat patung-patung lalu meminta pertolongan kepada benda-benda tersebut. Mereka melupakan Allah yang telah memberikan semua nikmat kepada mereka. Di tengah kaum itu, Allah mengutus seorang nabi yang bernama Nabi Shaleh alaihissalam. Nabi Shaleh adalah orang yang jujur, baik hati, dan dihormati oleh kaumnya. Sejak muda, beliau dikenal sebagai orang yang dapat dipercaya. Suatu hari, Nabi Shaleh mulai mengajak kaumnya untuk menyembah Allah yang Maha Esa. "Wahai kaumku," kata Nabi Shaleh, "sembahlah Allah saja. Dialah yang menciptakan kalian, memberi kalian rezeki, dan memberikan tempat tinggal yang baik. Janganlah kalian menyembah berhala yang tidak dapat memberi manfaat maupun mudarat." Sebagian kecil orang yang mendengarkan nasihat Nabi Shaleh, namun sebagian besar menolak. Para pemimpin kaum Tsamud berkata, "Dahulu kami menghormatimu Shaleh. Mengapa sekarang engkau melarang kami menyembah apa yang kami sembah?" Nabi Shaleh tetap sabar. Hari demi hari beliau terus berdakwah. Beliau mengingatkan mereka agar bersyukur kepada Allah dan tidak berbuat sombong. Tetapi mereka malah mengejek. "Jika engkau benar seorang nabi," kata mereka, "tunjukkan kepada kami sebuah mukjizat." Nabi Shaleh berdoa kepada Allah. Kemudian para pemimpin Tsamud menunjuk sebuah batu besar di pegunungan. Mereka berkata, "Jika benar engkau utusan Allah, keluarkanlah seekor unta betina dari batu itu." Permintaan itu sebenarnya sangat mustahil. Tidak ada seekor hewan yang bisa keluar dari batu. Mereka mengira Nabi Shaleh tidak akan mampu melakukannya. Namun Allah Maha Kuasa. Dengan izin Allah, terjadilah peristiwa yang luar biasa. Batu besar itu terbelah, lalu keluarlah seekor unta betina yang sangat besar dan indah. Semua orang yang melihatnya terkejut. "Itu benar-benar mukjizat," kata sebagian orang. Beberapa orang langsung beriman kepada Nabi Shaleh, tapi banyak juga yang tetap keras kepala. Nabi Shaleh berkata, "Ini adalah unta Allah sebagai tanda bagi kalian. Jangan mengganggunya. Biarkan ia makan di bumi Allah dan minum dari sumber air yang telah ditentukan." Kaum Tsamud memiliki sebuah mata air. Nabi Shaleh menjelaskan bahwa ada giliran minum antara unta itu dan penduduk. Pada hari tertentu, unta itu minum mata air, dan pada hari lain penduduk dapat menggunakannya. Anehnya, meskipun unta itu minum banyak air, ia juga menghasilkan susu yang sangat banyak. Susu itu cukup untuk kebutuhan banyak orang. Ini merupakan nikmat dan tanda kekuasaan Allah. Namun para pemimpin yang sombong semakin marah. Mereka tidak suka melihat semakin banyak orang beriman kepada Nabi Shaleh. Mereka mulai bersekongkol. Jika unta itu tetap ada, kata mereka, orang-orang akan terus percaya kepada Shaleh. Akhirnya mereka orang yang jahat merencanakan sesuatu yang buruk. Mereka memutuskan untuk menyakiti unta mukjizat tersebut. Suatu hari mereka menyerang dan membunuh unta itu. Ketika berita itu sampai kepada Nabi Shaleh, beliau sangat sedih. Beliau berkata kepada kaumnya, "Kalian telah melakukan kesalahan besar. Bersenang-senanglah di rumah kalian selama 3 hari. Setelah itu akan datang azab Allah." Mereka tentunya tidak percaya. Bahkan sebagian dari mereka menertawakan peringatan tersebut.
Hari pertama berlalu, hari kedua berlalu, hari ketiga juga berlalu. Orang-orang beriman mulai mempersiapkan diri dan tetap bersama Nabi Soleh, sedangkan orang-orang yang ingkar tetap sombong. Ketika waktu yang akan ditentukan tiba, datanglah azab Allah. Terjadi suara yang sangat keras dan mengguncang. Bumi berguncang dengan dahsyat. Orang-orang yang tetap membangkang tidak mampu menyelamatkan diri. Dalam waktu singkat, kaum yang menolak kebenaran itu binasa. Hanya Nabi Soleh dan orang-orang yang beriman yang diselamatkan oleh Allah. Setelah itu, Nabi Soleh meninggalkan daerah tersebut bersama para pengikutnya. Beliau berkata dengan sedih, "Wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan pesan Tuhanku kepada kalian dan telah memberi nasihat, tetapi kalian tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat." Demikianlah kisah Nabi Soleh alaihissalam. Hikmah dari kisah Nabi ini: satu, kita harus menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya. Dua, jangan bersikap sombong meskipun memiliki kekuatan dan kekayaan. Tiga, mukjizat adalah tanda kekuasaan Allah. Empat, orang yang beriman dan taat mendapatkan pertolongan Allah. Lima, kita harus menjaga amanah dan tidak merusak apa yang diperintahkan Allah untuk dijaga. 6. Nasihat yang baik perlu didengarkan dengan hati yang terbuka. 7. Kesabaran Nabi Soleh mengajarkan kita untuk tetap berbuat baik meskipun menghadapi penolakan. Semoga kisah Nabi Soleh alaihissalam ini menambah kecintaan kita kepada para nabi dan mendorong kita untuk selalu beriman serta berbuat kebaikan.